Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-253. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-253 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana tepat setelah Ryusei Shido sudah berhasil menjebol gawang dari Gagamaru. Maka di momen yang sama itu juga, Isagi yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya-tanya seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, kenapa Ryusei mampu berlari menuju ke posisi yang tepat tanpa perlu menoleh menuju ke arah bola lebih dulu dan tanpa perlu berkomunikasi kepada Charles. Namun, setelah beberapa saat berpikir dan setelah memperhatikan ekspresi dari Charles dan juga Ryusei Shido, maka di momen itu jugalah Isagi pun akhirnya kembali tersadar bahwa yang baru saja dilakukan oleh Charles dan juga Ryusei Shido ternyata sama seperti apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Isagi Oichi bersama dengan Hyorio ketika tim Basar Munchen bertanding melawan tim Uber. Di mana Charles dan juga Ryusei Shido mampu menggunakan instingnya masing-masing untuk bisa saling percaya satu sama lain. Di satu sisi, Shido sangat percaya bahwa Charles pasti bisa menebak apa kemauan dari Ryusei Shido. Sedangkan di sisi lain, Charles pun juga sangat percaya bahwa hanya Shido sajalah satu-satunya orang yang mampu menerima teknik umpan tendangan jarak jauhnya dalam jarak lebih dari 30 meter. Sehingga tanpa perlu melihat dan juga tanpa perlu berkomunikasi lebih dulu, maka mereka pun sama-sama memutuskan untuk dapat bergerak menggunakan insting dari mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, gol yang pertama pun kini berhasil tercipta melalui pola kerjasama dari mereka berdua. Nah, sementara itu, respon yang sangat berbeda justru kali ini ditunjukkan oleh para pemain dari tim PXG. Karena pada halaman yang berikutnya, Shido yang nampak sangat bersemangat akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Charles. "Woi bocah, umpan lambungmu barusan sangatlah luar biasa hebat. Karena pada dasarnya aku pun sama sekali tidak menyangka jika dirimu ini mampu menebak apakah yang sebenarnya aku inginkan." Mendengar ucapan dari Shido tersebut, Charles pun seketika langsung membalasnya. "Haha, dasar striker muka mesum. Harusnya aku yang bilang seperti itu kepadamu. Karena ini adalah pertama kalinya ada pemain lain yang mampu menerima umpan abnormalku dengan sangat mudah sekali, bahkan sampai bisa menciptakan gol. Mengingat selama ini para pemain lain tidak mampu melakukan hal yang sama seperti apa yang baru saja kau lakukan itu." Nah, setelah Charles dan juga Shido sudah selesai saling memuji, maka pada halaman yang berikutnya, mereka pun sama-sama berkata seperti ini sambil berpelukan. Haha, combo dari dua iblis atau combo dari dua orang demon akhirnya kini sudah terlahir. Di mana kamilah yang terbaik di dalam pertandingan ini. Berdasarkan hal itu, maka kita pun pasti bisa membuat Loki menjadi tersenyum ketika dirinya melihat kita sedang bermain. Sementara itu, Loki yang saat ini sudah berhasil dibuat terkesan setelah melihat permainan dari Charles dan juga Shido, akhirnya dia pun kini kembali ikut berkomentar. Baguslah. Bocah jenius itu akhirnya berhasil menemukan seorang partner untuk bisa diajak bekerja sama. Mengingat selama ini aku sebenarnya sangat kesulitan untuk dapat membangkitkan semua bakat terpendam yang saat ini ada di dalam tubuh Charles. Namun berkat permainan dari Ryusei Shido, maka Charles pun akhirnya bisa menemukan jati dirinya sendiri dan bermain dengan sesuka hatinya. Dengan begini, maka jalannya pertandingan final di dalam kompetisi Liga Neo Egois tentu saja akan menjadi semakin menarik. Tidak hanya sampai di situ, karena pada halaman yang berikutnya, Loki pun dengan penuh percaya diri, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Noah. "Woi, Noah, lihatlah permainan dari bocah itu. Karena dengan berkembangnya Charles di dalam setiap pertandingan, maka hanya tinggal menunggu waktu saja, sampai pada akhirnya aku bisa mengalahkanmu dengan bantuan dari Charles. Jadi bersiaplah, karena posisi sebagai pemain nomor 1 tidak akan selamanya bisa kau pertahankan." Scene pun kini kembali berpindah. Di mana pada halaman yang berikutnya, kini giliran para pemain dari tim Basar Munchen yang akhirnya ikut memberikan semua komentarnya. Mengingat pada panel itu, Raichi pun terlihat sedang marah dan juga sedang protes kepada para wasit. Karena menurut Jingo Raichi,
Gol yang baru saja diciptakan oleh Ryusei Shido harusnya sama sekali tidak bisa disahkan alias dianulir. Oleh karena itu, Raichi pun langsung meminta para wasit untuk segera mengecek sistem VAR demi bisa memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam lapangan ini. Simpelnya, menurut Jingo Raichi, Itoshirin sudah melakukan pelanggaran berat. Karena tepat sebelum Itoshirin mampu melesatkan tembakan jarak jauhnya, maka di momen yang sama itu juga, Rin pun dengan sengaja malah mengangkat dan juga menarik baju dari Isagi Oichi. Sehingga Isagi pun menjadi kehilangan keseimbangan dan Isagi pun gagal menghentikan tembakan dari Itoshirin. Tapi sayangnya, protes dari Jingo Raichi barusan sama sekali tidak didengarkan oleh pihak ofisial. Mengingat keputusan dari mereka sudah bulat dan menurut para wasit, Itoshirin sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Sehingga gol pertama yang baru saja berhasil dilesatkan oleh Ryusei Shido tetap dianggap sebagai gol yang sah. Oleh karena itu, Isagi yang kebetulan pada saat ini sedang berdiri paling dekat dengan Jingo Raichi, akhirnya seketika langsung mencoba untuk bisa menenangkannya. Karena jika Raichi tidak bisa mengendalikan emosinya, maka Raichi pun akan mendapatkan kartu kuning, bahkan sampai dengan kartu merah. Mendengar semua ucapan dari Isagi Oichi barusan, Raichi pun seketika langsung terdiam. Hingga dia pun akhirnya mau menurut dan dia pun akhirnya menerima semua keputusan dari wasit. Nah, di saat keadaan sudah mulai tenang, Yori pun segera datang untuk bisa menghampiri Isagi Oichi sambil bertanya seperti ini kepadanya. Isagi, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa membalikkan keadaan? Mendengar pertanyaan dari Yorio barusan, Isagi pun akhirnya langsung melakukan sebuah analisa singkat. Lalu pada halaman yang berikutnya, dia pun segera menjawab pertanyaan dari Yorio itu dengan berkata seperti ini kepadanya. Intinya, di dalam pertandingan final ini, kondisi di dalam medan tempur saat ini sudah sangat berbeda. Di mana, untuk bisa memenangkan pertandingan ini, kemampuan individual dari para pemainnya saja sama sekali tidak cukup. Yang artinya, ini adalah waktu yang tepat untuk bisa melakukan kerjasama. Jadi mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Isagi harus bisa mengajak para pemain dari tim Besar Munchen untuk dapat bekerja sama. Karena dengan penggabungan kemampuan individual dari mereka, maka gaya permainan super jenius dari para pemain tim PXG nantinya akan bisa dihentikan dan Munchen pun pasti bisa membalikkan keadaan. Atau di dalam dialog aslinya, Isagi dan juga Yori berkata seperti ini kepada teman-temannya, bahwa untuk bisa menciptakan gol, permainan terbaik dari satu orang saja sama sekali tidak cukup. Jadi mulai dari detik ini, yang dibutuhkan oleh para pemain tim Besar Munchen adalah koordinasi alias kerjasama. Karena dengan cara seperti itu, maka titik. Nah, belum sempat Isagi Oichi menyelesaikan semua kalimatnya, maka Noah pun tiba-tiba saja langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu, dia pun dengan lantang seketika langsung berkata seperti ini. Benar, kalian harus bisa menciptakan pola permainan kerjasama. Jadi, karena kalian sudah tahu jawabannya, maka sisanya aku serahkan kepada kalian untuk dapat membuat tim Besar Munchen mau diajak bekerja sama. Demi bisa menciptakan gol sama seperti apa yang baru saja dilakukan oleh para pemain dari tim PXG. Mendengar ucapan dari Noah barusan, Kunigami-lah orang yang pertama langsung meresponnya. Di mana pada halaman yang berikutnya, dia pun tanpa pikir panjang akhirnya segera datang untuk dapat menghampiri Isagi Oichi dan juga Yorio. Serta di saat yang bersamaan, Kunigami pun seketika langsung kembali teringat dengan semua kenangan masa lalunya ketika dirinya bertarung melawan Ryusei Shido. Intinya, Kunigami sama sekali tidak terima jika di dalam pertandingan ini Ryusei mampu berkembang dengan pesat. Bahkan, Ryusei pun juga tanpa ragu mau melakukan kerjasama dengan para pemain lainnya. Nah, berdasarkan pemikirannya itu, maka Kunigami pun sama sekali tidak mau kalah. Sehingga, Kunigami pun langsung mengajukan diri sebagai orang pertama yang mau bekerja sama dengan Isagi Oichi. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Kunigami pun memiliki kesempatan besar untuk dapat membalaskan semua perbuatan dari Ryusei Shido sekaligus mengalahkannya. Melihat dan mendengar semua keputusan dari Kunigami barusan, Isagi dan juga Yorio akhirnya seketika langsung tersenyum. Karena dengan kehadiran dari Kunigami, maka sudah jelas pola permainan kombinasi dari mereka tentunya akan menjadi semakin berbahaya dan juga semakin mematikan. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Isagi, Yori dan juga Kunigami akhirnya langsung berjalan bersama-sama sambil berkata seperti ini dengan sangat lantang. Baiklah, sekarang adalah waktunya serangan balik. Wow, menarik banget ya. Itulah semua potongan alur cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.